Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini. Kita bisa beribadah, kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Haleluya, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau setia. Haleluya. Sikira la dikira sikira la wara la kira sikira la wara la
kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau terus belajar mengucap syukur Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap mau belajar mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau gunung batu kami. Engkau perlindungan kami, Engkau keselamatan kami. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita semua berdiri. Tuhan bagi kita adalah tempat perlindungan, kekuatan. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya. Tangannya menopang kita. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Dia Allah yang menopang kita. Dia Allah yang ajaib. Yesus yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus kita ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus kita ajaib. Dia akan menunjukkan kasih-Nya selalu di dalam hidup kita setiap hari. Puji Tuhan, biarlah apapun yang kita alami saat ini, kita tetap berkata, semua baik.
Semua baik. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, semua baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rencanamu indah di dalam hidup kami. Rencanamu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama kita katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Mari kita semua berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita tetap mengangkat kedua tangan kita. Jangan biarkan mulut kita diam. Mari kita bersyukur untuk semua yang terjadi.
Yesus tak pernah salah. Yesus sungguh baik. Haleluya. 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 Kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu, sebab kami percaya Engkau ada di rumah kami masing-masing. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Kami bersyukur malam hari ini kalau kami masih mendapat kesempatan lagi untuk beribadah di dalam kebaktian doa malam ini Tuhan. Untuk jemaat Sahabat Allah Sumeneb dan jemaat Friend of God Ministry di Surabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau sedang melawat kami lewat firman Allah. Dan kami percaya Engkau akan mengerjakan mujizat lewat firman Allah. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu sebagai pemberita. Dan urapan yang sama turun mengurapi semua yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, pada ibadah doa malam baik jemaat di GPDI Sahabat Allah Sumeneb dan jemaat Friend of God Ministry di Surabaya, kita terus berdoa, kita terus beribadah meskipun kita ada di rumah masing-masing. Sebab kita percaya Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak bisa kita bingkai, yang tidak bisa kita batasi, dan tidak bisa kita lokalisir, ya. Tapi Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Oke, saya akan bacakan firman Allah yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Firman Allah saya bacakan untuk saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya beri tema khotbah saya, oleh bilur Yesus kita sembuh. Ini bukan kata saya sebagai hamba Tuhan, ini bukan kata buku-buku yang ditulis oleh manusia, tapi ini adalah firman Tuhan. Nah, oleh bilur Yesus kita sembuh. Oleh bilurnya kita sembuh. Nah, kalau saudara perhatikan bagian yang pertama, tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus yang adalah terang datang ke dunia supaya dunia yang gelap ini menjadi terang. Yesus datang ke dunia supaya dunia yang kehilangan damai, dunia bisa merasakan kedamaian dan sejahtera. Nah, tetapi dalam konteks ayat ini, saudara-saudara kalau saudara perhatikan, dia datang ke dunia cari orang berdosa. Tujuannya apa? Dia datang ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Dengan dosanya diampuni, manusia bisa mendapatkan keselamatan. Dan sebab manusia mendapat tiket keselamatan, berarti manusia yang percaya kepada Yesus punya hak masuk ke dalam sorga.
Tetapi yang menarik dalam ayat ini, saya baca ulang 1 Petrus 2 ayat 24 tadi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Jadi Yesus datang ke dunia bukan hanya cari orang berdosa supaya masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, selama di dunia, manusia mendapat jaminan. Manusia diberkati, dilindungi, dibela. Lebih dari itu, dikatakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan manusia. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan, meskipun virus corona ini sudah mendunia, hampir semua negara terjangkiti oleh virus corona ini. Tetapi puji Tuhan, laporan yang kita dengar dan kita tonton di televisi untuk Indonesia, di mana kita tinggal, yang sembuh dengan yang meninggal, sekarang perkembangannya lebih banyak yang sembuh. Berarti doa-doa kita masih dijawab oleh Tuhan. Untuk itu kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus yakin bahwa ada mujizat kesembuhan. Dan kalau saudara lihat, Yesus itu punggungnya dicambuk. Dan sekali cambuk itu bercabang. Dan daging dari punggung Yesus, kulit dari punggung Yesus robek, terkelupas. Darahnya tertumpah. Dan kalau saudara perhatikan, tubuh Yesus yang tercabik-cabik, robek, itu adalah bilur-bilur Yesus. Oke, sekarang yang kedua, saya mau menjelaskan penyebab terjadinya orang bisa sakit. Yang pertama, menurut Yohanes pasal 5 ayat 14, Injil Yohanes pasal 5 ayat 14, tetapi Alkitab tidak pernah berkata bahwa manusia tidak ada yang tidak bisa sakit, ya, sebab manusia sudah jatuh di dalam dosa. Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi penyebab dosa yang pertama adalah penyebab sakit, yang pertama adalah faktor dosa. Jadi sebab manusia jatuh dalam dosa, nah itu dimulai dengan Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang, Alkitab untuk pertama kalinya menulis Hawa harus sakit, mengandung dan melahirkan. Jadi kata sakit itu muncul pertama kali setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi pertama penyebab orang bisa sakit sebab dosa. Kenapa Allah tidak bisa sakit? Kenapa Allah tidak bisa mati? Sebab Allah tidak berdosa. Allah itu maha kudus. Tapi kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Yesus mati di kayu salib, dia menjelma jadi manusia, dan dia mati untuk kita, manusia yang berdosa. Supaya kita yang percaya kepada Yesus tidak perlu mati masuk neraka terhukum, tetapi Yesus sudah mengganti posisi kita, sehingga kita bisa hidup kekal di dalam sorga. Yang kedua, penyebab orang sakit, faktor kuasa gelap. Di dalam Injil Matius pasal 17, di situ ditulis tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang dikatakan sakit epilepsi, ayan.
Tetapi sebenarnya menurut ayat ini dikatakan bahwa anak ini dirasuk oleh setan. Jadi rupanya saudara-saudara, ada orang yang sakit sebab kuasa gelap, sebab dirasuk setan. Jadi kalau ada yang bertanya, kok bisa manusia dirasuk oleh setan? Ya, sebab setan itu adalah penghulu malaikat yang dicampakkan ke dunia sebab berdosa. Jadi kalau kita lihat posisi dan derajat manusia sebelum diselamatkan, itu posisinya pasti lebih hebat setan. Umur setan melebihi dari umur manusia. Tetapi kita di dalam Yesus diberi hak, diberi kuasa mengusir setan. Kita di dalam Yesus kalau sakit diberi hak, diberi kuasa. Asal kita percaya, doa kita dijawab dan kita bisa disembuhkan. Nah, faktor yang ketiga, kalau saudara perhatikan, itu adalah faktor kutukan. Jadi artinya ada turunan secara spiritual. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua kita atas-atasnya ini pemain dukun, artinya suka main okultisme dan hidupnya itu terjual kepada setan. Dan kalau saudara perhatikan, turunannya itu hidup terkutuk. Turunannya itu adalah orang-orang yang terus mewarisi kutukan dari orang tuanya ini. Nah, itu bisa menerima warisan dari orang tua atau dari kakek atau dari nenek sehingga kita bisa sakit. Ya. Tapi tidak semua penyakit itu sebab satu hal ini, tentu bisa dari penyebab yang lain. Yang kedua, kalau saudara perhatikan masih di bagian C ini, faktor kutukan, kesalahan sendiri yang diwariskan kepada turunannya. Jadi kalau saudara hari-hari ini masih main dukun, hari-hari ini masih main okultisme, ilmu gelap, ilmu setan, ya. Bisa saja setan harus dia memberi warisan kepada manusia, yaitu warisan penyakit. Orang bisa sakit sebab hal ini. Yang keempat, kita baca kitab Ayub, saya tidak baca dari pasal pertama kitab Ayub itu dikatakan, iblis datang minta izin kepada Tuhan untuk menguji iman Ayub. Dan iblis menguji iman Ayub. Ayub sakit dari kepala sampai telapak kakinya. Sakit. Jadi Ayub sakit sebagai faktor pengujian iman. Jadi ada orang sakit sebab imannya sedang diuji dengan penyakit itu. Yang kelima, kalau kita baca Yohanes pasal 9, Injil Yohanes pasal 9, di ayat pertama mulai, Yohanes 9 ayat pertama, ada orang yang buta sejak lahirnya. Saya tidak baca dari ayat 1 sampai ayat 7. Di situ dikatakan orang buta ini dari lahir. Dan orang bertanya, siapa yang salah? Kan anak ini tidak salah. Apa orang tuanya yang salah? Tapi Tuhan menjawab, supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi ada orang sakit sebab Tuhan ingin mendemonstrasikan keajaiban dan mujizatnya sehingga orang itu sembuh, supaya orang itu dapat mempermuliakan Tuhan melalui mujizat kesembuhannya. Nah, berikutnya 2 Korintus pasal 12, suratan 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 10. Saya baca ayat 7 sampai ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kita lihat faktor yang lain lagi, faktor didikan. Allah sedang mengajar, lewat penyakit Allah sedang mengajar. Kita tidak bisa menyombongkan diri dengan virus corona ini, ya. Kita tidak bisa berdalih macam-macam, tapi kita harus terima kenyataan ini, biar itu menjadi satu sarana mendidik, mengajar kita. Saya sehari beberapa kali berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya menyadari saya ini sangat terbatas. Kita tidak bisa menyangkali dengan virus ini. Semua kita banyak belajar secara rohani, supaya kita belajar sesuatu yang tadinya kita tidak intim dengan Tuhan, yang tadinya kita tidak pernah berdoa dan baca Alkitab, tidak pernah ibadah. Sekarang kita sadar kita sangat butuh Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan Injil Lukas pasal 18 berikutnya, Injil Lukas pasal 18 ayat 35, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jeriko, ya. Dan kalau saudara perhatikan, jadi orang buta ini, orang yang sakit ini menjadi sarana, penyakitnya itu, kebutaannya itu menjadi sarana, menjadi media untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Jadi kita melihat di seluruh dunia ini, dari generasi ke generasi, ribuan orang yang sudah disembuhkan, sehingga orang itu bisa percaya Yesus, bisa mengenal Yesus, bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu, apapun yang terjadi kita bersyukur, ya. Segala sesuatu dimanfaatkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kita. Berikutnya, orang sakit itu faktor kejiwaan, misalnya psikosomatis atau stres, ya. Dan yang lain, orang bisa sakit faktor keturunan. Biasanya orang yang sakit gula, orang tuanya nurun, anaknya juga sakit gula. Ada orang yang gila, orang tuanya bisa nurun ke cucunya jadi gila. Jadi itu artinya keturunan secara medis. Tetapi faktor yang lain juga, faktor secara alamiah atau kesengajaan kita, kurang istirahat, ya, atau terlalu banyak makan, kita merokok, jadi sakit kanker, sakit paru-paru. Jadi kita lihat di sini, kalau kita makan kurang gizi, sehingga kita tidak bisa panjang umur, suka sakit dan lain sebagainya. Nah, itu semua faktor-faktor yang menyebabkan orang sakit. Tapi puji Tuhan, semua katakan di rumah, puji Tuhan. Ada janji firman Allah kepada kita. Saya baca ulang lagi 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apapun faktor yang menyebabkan orang sakit. Nah, untuk kali ini virus corona yang membuat orang sakit dan meninggal. Dan tentu masih banyak penyakit-penyakit yang lain, entah paru-paru atau demam berdarah, jantung, hipertensi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini ada janji untuk mengalami kesembuhan dari Yesus.
Saya masih percaya mujizat masih terjadi. Saya percaya kuasa bilur Yesus itu ajaib. Dan tentu di seluruh dunia ini banyak yang sudah mengalami dijamah, disembuhkan dari virus corona ini. Kalau toh masih ada yang meninggal, kalau toh virus ini terus menular kemana-mana, tetapi mujizat itu masih terjadi. Saya mau berikan 3 poin sebelum saya akhiri khotbah kebaktian doa malam ini. Yang pertama, supaya kita dapat mengalami mujizat kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi yang pertama, kita harus mati, putus hubungan dengan dosa. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau kita sakit, minta ampun, bertobat. Mulai tumbuh keinginan untuk hidup benar, hidup jujur, hidup taat kepada Tuhan. Itu poin yang pertama, supaya kita bisa mengalami mujizat kesembuhan dari bilur Yesus, oleh bilur Yesus. Yang kedua, kita mesti percaya, sebab ayat ini katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau kita percaya bahwa darah Yesus menebus dosa kita, kalau kita percaya Yesus mati untuk kita, dan Yesus bangkit juga untuk kita, nah seharusnya kita juga percaya, sebab ayat ini juga katakan, oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Jadi kita mesti percaya akan janji-janji Allah ini, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Dan yang terakhir, saya bacakan 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya kamu sehat. Berarti poin yang ketiga, kalau saudara sakit hari-hari ini, berdoa. Hari-hari ini kalau saudara belum sakit, tetap berdoa supaya kita tidak tertular dengan virus corona ini. Kalau toh saudara hari-hari ini sedang demam, kalau toh hari-hari ini saudara sedang batuk, hari-hari ini saudara sedang sakit, apapun penyakit saudara, berdoa, percaya, dan minta ampun kepada Tuhan. Terus berkomitmen untuk hidup benar, hidup taat kepada Tuhan. Mujizat masih terjadi. Dari balik mimbar ini, saya ingin menyuarakan firman Allah, bahwa mujizat kesembuhan oleh bilur Yesus masih terjadi sampai saat ini. Mari kita nyanyikan lagu dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang,
dan sampai selamanya. Kuasanya, amin, tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, amin, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Mari jemaat di rumah masing-masing kita bangkit berdiri. Dan sampai selamanya kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya, amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Mari kita angkat kedua tangan kita, amin, amin. Yesus sanggup membukukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, amin, amin. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan, hormat, pujian bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kebaktian doa malam kami yang kami selenggarakan malam ini adalah kebaktian yang luar biasa. Meskipun kami tidak bisa berhimpun di satu tempat, di satu gedung gereja, tapi kami sedang menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami sedang menikmati lawatan-Mu, sehingga semua jemaat-Mu di rumah masing-masing dan semua yang mengikuti ibadah lewat online ini diberkati, dijamah oleh Tuhan dan sembuh dari sakit penyakit yang dideritanya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat hari-hari ini. Tuhan, Engkau juga menolong Tuhan, supaya Engkau terus menjagai, melindungi kami, supaya kami yang tidak sakit jangan menjadi sakit Tuhan. Dan Engkau juga tolong usaha pekerjaan yang hari-hari ini pasti mengalami penurunan sebab krisis yang mendunia ini. Tapi Engkau dengan cara-Mu yang ajaib mencukupi, memelihara anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Dan
kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yang melayani semua diberkati oleh Tuhan lewat ibadah online ini. Dan semua yang mengikuti, mendengar dan menonton diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Tolong pemimpin-pemimpin dunia beri hikmat akal budi untuk memutuskan sesuatu. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami dan aparatur pemerintah sipil dan militer, bahkan TNI dan kepolisian, sampai di provinsi, di kabupaten, di kelurahan, di kecamatan, bahkan sampai di RW dan RT, supaya semua dengan penuh kebijaksanaan dan tokoh-tokoh masyarakat juga ikut mendukung supaya penularan virus ini dapat ditaklukkan, dapat dikalahkan. Terima kasih Tuhan, dan dapat dihentikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Semua menadahkan tangan, kedua tangan minta berkat dari Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati baik yang melayani dan semua yang dilayani. Sampai jumpa pada ibadah hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.